Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya 23 tahun berdakwah tentang dinul haq ini, setidaknya itu sedikit banyaknya keluh kesah yang kurasakan itu gampangane cara ngomong mudah gini, mana di antara hamba Allah yang mudah menerima dan tidak, itu bisa dipilah-pilah. Laksana gini Pak, jenengan menjabut tanaman yang tanaman itu sudah mengakar di tanah, apalagi tanaman ini sudah berbuah, sampai jebol iku wangel, dibanding jenengan jebol satu tanaman lagi cukul Pak, baru cukul sampai tarik dari tanah, sangat mudah. Artinya apa? Ternyata justru ilmu ini susah masuk terhadap mereka-mereka yang sebelumnya itu kedahuluan pinter, kedahuluan alim, susah ilmu itu masuk, susah banget. Karena apa? Karena sudah mengental, hukum-hukum dohiriyah ini sudah mengental. Malah justru sing mudah itu ya, pertama mereka ngaji sudah lama terkait tauhid tapi ora dong-dong, karena yang dikaji itu bahasanya memakai bahasa kinayah atau bahasa isyarah. Akhirnya oh ini maksudnya lho, ngoten lho. Pertama. Kedua, mudah bagi mereka yang syariatnya tipis. Syariatnya tipis, artinya gak kedahuluan pinter nih lho Pak, gak kedahuluan ngalim. Tapi ya jangan digebiar uyah. Artinya apa? Kadangkala juga menemukan sudah ngalim ilmu syariate, ngalim ilmu thariqahe, mudah dia menerima. Ada yang seperti ini, ada Pak. Dan itu langsung terlibat pada diri saya dan beliaunya. Ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau toh Allah sudah mengatakan bahwasanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, berarti yang dimaksud zikir di sini adalah bukan yang dimaksud zikir ngucap bil lisan atau bil kolbi, bukan yang dimaksud zikir di sini adalah bil lisan la ilaha illallah, bil kolbi Allahu Allah, bukan. Tetapi yang dimaksud zikir di sini adalah ingat, sadar bahwasanya semua apapun yang terjadi itu yang beraf'al, yang berperan hanyalah laisa kamislihi syai'un. Lah inilah Pak dzikir yang menjadikan hati sampean kalih kula iku menjadi hati yang tenang. Coba kita gak usah bicara orang lain, kita bicara diri kita sendiri dulu Pak ya. Ketika saat kita sudah mendawamkan dzikir jahri, bahkan dzikir sirri, coba jenengan piyambak kali kula bisa ngraosake mana letak ketenangan hati? Enggak ada. Umpomo saya itu guru, punya murid katakanlah 100, kok berondoli, apa berondoli ini Pak? Merotoli nih lho, merotoli habis sampai setugel misalnya, gak susah, susah.
Kita sebagai guru punya yayasan, entah itu tadi ibtidak, sanawi, aliyah, asalnya santri kita itu 100 kok malah menjadi 3, mesti susah Pak, mesti susah hati kita nggak bisa tenang. Padahal saya itu sudah berzikir, yang zikir itu saya hitung jahrinya 10.000, sirinya 20.000, maka masih tetap tidak bisa tenang, tidak bisa. Katakanlah kita biasa nyekel uang, gak nyekel uang, gak pegang uang, piye rasane? Ngeluh. Berarti zikir yang bisa menjadikan hati sampean iku tenang adalah adzikru bisiril asrar. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Anbiya 87. Kalau sampean gak gelem buka Al-Qur'anul Qadim, buka Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Anbiya 87 dan 25. 87 itu mendidik terhadap kita bahwasanya Allah itu dekat, sehingga ada rasa dalam diri kita bahwasanya Allah itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang keberadaan diriku, katakan inni qaribun, sesungguhnya saya itu dekat. Loh, rasa yang menjadikan hati Anda bahwasanya Allah itu dekat itu ternyata ada di zikir sirul asrar, di pos su'aul basirah pun. Disinilah para ulama tasawuf menyarankan kita untuk menafikan sesuatu yang menjadikan jarak antara kita dengan Allah, sekalipun Allah itu dekat. Dekat berarti tidak bukan berarti tidak ada jarak. Kalau masih dekat itu mesti ada jarak. Makanya disebut muraqabah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika saat beraktivitas, hati kita itu sudah yakin bahwasanya yang menggerakkan kita adalah Allah. Iki muraqabah. Ada yang menggerakkan, ada yang digerak. Dalam diri kita masih merasa ada sebagai yang digerakkan. Iki muraqabah. Nah, inilah Pak, sebagai calon kekasih Allah itu di sini. Dikarenakan apa? Di dalam diri kita itu muncul bahwasanya la ilaha illa anta itu dekat, Allah itu dekat. Itu tadi karena yastami'unal qaula wa yattabi'una aksan. Kita telah mendengarkan ajaran dinut tauhid, sudah paham, terus kita melaksanakan amaliyah-amaliyah itu sesuai dengan petunjuk di dalam kefahaman ilmu tauhid itu. Akhirnya jenengan itu ada rasa yakin kalau Allah itu yang menggerakkan. Ingat, di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup. Itulah yang kumaksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ruh ini rasanya tidak digugah, tidak dibangunkan, nggak akan pernah ketemu cahaya. Lah, yang bisa menggugah, membangunkan rasa yang benar, iman yang benar adalah dinul haq. Di sini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang maha suci, yang mengutus utusannya untuk membawa hidayah
wa dinil haq, dan ajaran dinut tauhid. Jadi antara hidayah dengan ilmu ini bersamaan. Ketika disampaikan ilmu nggak ada hidayah dari Allah, ya udah seperti kita itu meletakkan air di atas daun talas, gitu. Tapi bersamaan dengan hidayah Allah, maka laksana kita menaruh air di tanah yang kering, di tanah yang tandus, maka jadilah subur itu tanah. Seperti itu. Setelah itu proses itu dilakukan, maka rasa akan muncul, iman yang benar yang akan muncul. Kata Rasulullah, iman yang benar adalah iman yang sudah jatuh di ihsan. Disampaikan anta budallaha ka'annaka taroh, dalam hatimu ada rasa, ada iman bahwasanya Allah itu dekat. Kalau sudah seperti ini, fastaqomu, teruskan, asahlah su'aul basyirah itu, diasah terus. Kita lakukan baik ketika saat kiaman kita berdiri, wa qu'udan ketika berduduk, wa ala junubihim ketika berbaring, terus zikir itu berjalan, maka sampailah ke ainul basyirah, pos yang kedua, pertemuanmu dengan Allah. Akhirnya disebut musyahadah, inilah kekasih Allah. Kekasih di mana sudah tidak beriman lagi terhadap siapapun. Karena apa? Karena dirinya sudah tiada, dirinya sudah fana. Jadi yang digerakkan tadi sudah tidak ada, yang menggerakkan tadi sudah tidak ada. Terus yang ada itu apa? Inilah Bapak Ibu yang tidak bisa jenengan sebut. Inilah Bapak Ibu yang panjenengan tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu apapun. Sehingga saya katakan inilah kul huwallahu ahad. Inilah ahad itu maksudnya. Artinya umpama disederhanakan itu dengan bahasa yang kita terima, yang di level ilmu itu gini Pak. Tadi kan ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan, itu muraqabah. Kalau di musyahadah itu adalah dijawab di dalam surat Toha ayat 14 itu. Sesungguhnya aku iki Allah, ora ono, tidak ada Tuhan kecuali saya. Artinya ketika jenengan hening hati itu, hening ya, maka di situ akan muncul satu kalimah, ya aku iki Allah. Loh ngeten, tapi iki gak kena ditokno lho ya. Tidak boleh dikeluarkan. Ada bahasa di dalam hati jenengan itu, sang yang hidup itu berkata, ya aku iki Allah. Berarti yang mendengarkan siapa? Allah. Yang berucap siapa? Allah. Yang melihat siapa? Allah. Lah kemanakah kita itu? Sudah tidak ada. Tambah bingung apa? Mboten nggih? Nanti jenengan tidak akan bingung lagi kalau memang terlibat betul-betul di situ. Kan sudah dikatakan syarat mutlak Anda nyata sang yang wujud, manakala kita yang merasa wujud itu tidak wujud. Baru nyatanya Allah akan terjadi pada dirimu setelah fananya rasa wujud dirimu. Nyatanya Allah akan berkehendak manakala setelah fananya nyatanya Anda yang berkehendak. Nyatanya Allah yang melihat setelah fananya Anda kita sebagai makhluk yang melihat. Nyatanya yang mendengarkan itu Allah, manakala setelah fananya nyatanya Anda yang mendengar.
berbagai macam. Nyatanya yang hidup sejati ning Allah setelah fananya rasa Anda yang merasa hidup. Semuanya apa yang terjadi di dalam sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, iki wis hilang kefanaan keaguan diri kita sebagai makhluk yang bersifat, maka nyatalah Allahnya yang segala-galanya di situ. Bapak Ibu, disitulah letak kedamaian hati jenengan. Bon, kita lajengaken ayat 63. Siapakah mereka yang disebut sebagai kekasih Allah yang tadi ciri-cirinya sudah diurai? Yaiku alladzina wong akeh amanu kang podo ngiman, podo percaya. Artinya imannya itu sudah jatuh di mana? Di musyahadah. Imannya sudah di ainul basirah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, otomatis dia itu dimanapun bertakwa dumateng Gusti Allah, otomatis diku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kebanyakan manusia yang diserukan Allah tentang takwa, kebanyakan itu hanya takwa secara dohir, jasmani, ninggalkan larangan, jasmani, menjalankan perintah. Tapi yang haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya ini sedikit sekali. Itu akan terjadi hanya terhadap kekasih Allah. Itu hanya terjadi pada iman yang sudah ihsan. Islam, iman, ihsan. Takwa secara hakikat belum terjadi. Terhadap golongan kita masih beriman, belum berihsan. Kalau sudah diiksan jenengan kali kula, mongko haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya pasti akan muncul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ ada peringatan, jangan kau mati kalau tidak dalam keadaan muslim atau berpasrah diri. Lah, wong pasrah iku sakwise ketemu Gusti Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, baru bisa pasrah itu. Amin Ustaz. Niki Qur'ane dawuh wong isok pasrah, Islame iku betul-betul benar, iku wa anibu, ketemu Allah dulu. Jadi kalimat wa anibu lekas baliyo kau ning Allah, ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Kalau kau sudah bisa kembali dan bertemu Tuhanmu, maka wa aslimu, otomatis Islammu bener. Ngaten niku. Lah yang dimaksud kembali itu apa, Pak? Tadi kan kita beriman seger iku tekone datangnya dari air. Lah dimaksud kembali dan bertemu Allah, iman jenengan itu sudah tidak pada air makhluk tetapi pada alladzi, yang dimaksud Allah zat yang meliputi wa annahu apa? Wa annahu ala kulli syai'in muhit. Innahu ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air ini. Nah,
bisanya hati untuk jebus, apa jebus itu ya, tembus ketemu Allahnya lewat mana kalau tidak lewat zikir sirul? Nggak bisa Pak kalau nggak lewat situ. Makanya pendidikan sirul asrom menurut saya wajib disampaikan dan dibawa oleh orang-orang syariat dan thariqah. Kalau tidak, ya jangan harap jenengan bisa sampai tembus bertemu Allah. Loh, kalau sudah masuk dan tembus bertemu Allah zikirmu, maka wa aslimu lahu, otomatis keislamamu itu sempurna. Wa aslimu lan pasrah sira kabeh lahu maring Gusti Allah. Akhirnya jenengan bisa pasrah karena Anda sudah mengakui diri Anda patung, maka kau harus pasrah nanggone sing duwe gerak mau, yang punya gerak yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, lakukan ini min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematianmu. Lakukan seperti ini sebelum datangnya kematianmu. Sebab jikalau tidak lekas kau lakukan, tsumma tunsarun, matimu dalam keadaan su'ul khotimah, alias kau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebab ketika wong nazak iku rebutan Pak, rebutan, nafsu iku rebutan. Kadang wong nazak iku didatangi ayahnya, didatangi orang tuanya atau temannya ataupun apapun, sing maksudi dikongkon elok dei. Dan itu pasti terjadi pada siapapun, kecuali khusus hanya terjadi para kekasih Allah. Itu tidak akan terjadi terhadap mereka yang sebelum datangnya kematian itu dia sudah melaksanakan wa anibu niku ila rabbikum. Walaupun dia di posisi muraqabah loh Pak, walaupun dia masih di posisi muraqabah, belum muraqabah berarti calon kekasih. Iku jenenge jenengan ngerepotno Gusti, budal ngaji gak gelem budal dhewe tapi njaluk disuh. Lah iki ngerepotno Gusti Allah. Kuwi jan wis tak gemehi kesempatan beberapa tahun gak kok laksanakno. Pun Bapak Ibu, wa kanu yattaqun, secara otomatis takwa terhadap diri beliau-beliau itu terjaga. Sampai Rasulullah dawuh dalam satu hadis Sahih Bukhari, ittaqullaha haitsuma kunta. Wis kuwi takwa gecok ana ndi awakmu manggon. Bertakwalah kau sekalian dimanapun kau berada. Takwa ini kan dari 3 hal. Ilmu, sing tak maksud ilmu adalah haqqatu qotih, takwa yang sebenar-benarnya adalah ilmu tauhid yang untuk mengesahkan dirimu pada Allah. Amal berarti praktek, prakteknya sampean di segala hal aktivitas lewat zikir sirul asal, istiqomah terus menerus. Nggih niki takwa. Nikilah yang dimaksud ayat haqqatu qatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Gak hanya secara syariat saja, tetapi juga secara hakikat. Tidak hanya secara jasmani kita meninggalkan larangan di dalam hukum syariah, menjalankan perintah di dalam hukum syariah saja tidak, tetapi takwa di dalam hati jenengan aplikasikan di dalam syariat. Apa? Anibutullaha wajtanibut taghut. Misalkan jenengan waktu jasmani iki menjalankan perintah, ruhaniyahmu itu ini wajah tuwaj hiya, hati panjenengan iku madhep
menyang urip. Artinya hati sampean lewat su'aul basyirah, rasa yang muncul di dalam hati jenengan bahwasanya kabeh perilaku itu afalnya Gusti Allah terjadi. Seiring dengan perjalanan waktu, heningnya hati sampean datang Allah, maka lenyaplah keakuan dirimu, akhirnya muncullah keakuannya Allah. Posisi nek koyok ngene gendeng-gendeng jenengan. Nggih. Maksudnya gendeng apa? Cinta sampean iku lho hanya pada Allah. Gak akan cinta terhadap selainnya, sehingga jangan heran kalau jenengan iki ngetrapno sing koyok ngene. Terjadinya hal ini di tengah-tengah jenengan sholat, jangan heran kalau dilupakan hitungan rokaat, dilupakan gerakan rukun sahnya sholat. Lali sampean. Sampean gak usah ragu, gak usah iki sholatku diterima apa gak. Mari ngadeg kok langsung sujud. Ya nek sujud sahwi. Ngoten. Nyuwun sewu. Ini sudah tidak berlaku bagi orang sing gendeng nang Gusti Allah. Saking gendenge sampean dilalekno Allah terhadap perkara selain Allah. Sing penting sampean ngalir mawon.